Selamat sore Bu Ida. Selamat sore Bu Mili, apa kabarnya? Kabar baik Bu Ida. Bagaimana Bu Ida kabar baik juga? Alhamdulillah di sini baik-baik saja. Semoga Bu Mili dan keluarga juga baik ya. Iya Bu, terima kasih sekali. Iya, Mbak minta waktunya sebentar bisa tidak? Saya minta dicoceng ini. Bisa Bu Ida. Bagaimana Bu Ida? Apa yang mau diceritakan ini? Bagaimana kondisinya sekarang Bu Ida? Iya, begini loh Bu. Maaf nggak sebelumnya ini. Kemarin itu saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek Bu ceritanya. Nah, namun anak murid saya itu terlihat tidak bersemangat dan bosan ketika melaksanakan pembelajaran. Sehingga hasil tugas proyek mereka tidak optimal. Padahal saya itu sudah bersemangat loh menerapkan pembelajaran berbasis proyek pada anak-anak itu. Gimana ya? Begitu Bu Ida. Jadi Bu Ida sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek ya Bu ya. Bu Iya. Ida, kalau boleh saya tanyakan dulu, apa tujuan Bu Ida mengadakan pertemuan coaching kita hari ini Bu Ida? Begini Bu Mili, saya ingin anak murid saya itu lebih bersemangat lagi ketika belajar mengikuti pembelajaran berbasis proyek ini. Dan anak-anak itu bisa optimal ketika melaksanakan diskusi dan mengerjakan tugas proyek sehingga hasilnya itu bisa bagus, Bu. Wah, itu harapan yang bagus sekali ya Iya, Bu Ida ya. iya. Bu Ida, menurut Bu Ida, situasi seperti apa yang saat ini sedang dialami anak-anak dalam pembelajaran berbasis proyek yang Ibu terapkan? Gini ya Bu, kalau saya lihat ya sekilas, anak-anak itu ketika menerima stimulus permasalahan ya, ketika pada awal pembelajaran yang saya berikan itu hanya sebagian kecil saja Bu yang tertarik. Dan kemudian uh, berlanjut saat kegiatan diskusi hal seperti itu. Padahal saya itu sudah menyajikan video loh Bu, tapi mereka tetap saja tidak tertarik, hanya sebagian kecil. Atau mungkin bisa jadi anak-anak yang tidak tertarik itu karena gaya belajarnya yang berbeda ya Bu. Sehingga ketika disajikan video, hanya anak-anak yang punya gaya belajar audiovisual saja yang mau memperhatikan. Gitu Bu. Itu pemikiran yang bagus sekali Bu Ida. Mungkin dari gaya belajarnya ya Bu, kalau tadi Bu Ida menyampaikan. Iya, Bu Ida kan sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek ya Bu. Itu iya. bagus sekali Bu, itu sangat inovatif sekali. Bu Ida, kalau menurut Bu Ida, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi anak yang kurang bersemangat tadi, kemudian mungkin tadi hasil pembelajarannya jadi kurang optimal begitu ya Bu. Itu Iya. apa Bu kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Mungkin begini ya Bu, saya akan mencoba memberikan stimulus dan menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan gaya belajar dan minat mereka, Bu, agar mereka lebih bersemangat dan lebih optimal ketika mengerjakan tugas proyek. Mungkin untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, akan saya berikan gambar, teks, atau apalah semacam kartun-kartun gitu. Kemudian yang kinestetik akan saya berikan game atau apa. Kemudian yang gaya belajarnya audio visual tetap saya berikan video agar mereka lebih tertarik. Selain itu mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional juga ya agar mereka tidak jenuh dan tetap nyaman ketika berada di dalam kelas. Bagaimana Bu Mili? Wah, Bu Ida itu ide yang bagus sekali, sangat detail. Kemudian Bu Ida juga tahu langkah-langkahnya seperti apa, begitu ya Bu ya. Itu Bu Ida itu pasti berdasarkan pemikiran yang luar biasa sekali Bu. Nah, Bu Ida, menurut Bu Ida, adakah peluang atau kemungkinan lain yang bisa diambil terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu terapkan? Mungkin ada ya Mbak ya peluangnya. Uh, saya mungkin bisa mencari referensi terkait pembelajaran berbasis proyek ini, mungkin berupa jurnal, artikel, atau video YouTube, agar saya lebih optimal lagi ketika melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Di sana nanti saya juga bisa
belajar untuk membuat media yang akan membantu siswa untuk menyelesaikan proyeknya. Bagaimana, Bu? Wah, bagus sekali itu, Bu. Dari gaya belajarnya sudah dipikirkan, Ibu juga punya referensi, kemungkinan jurnal juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan, gitu ya, Bu ya. Iya. Kalau dukungan dari luar, Bu, adakah yang bisa diambil terkait dengan pembelajaran berbasis proyek yang Ibu terapkan? Dukungan dari luar ya, Mbak. Mungkin saya akan mencoba berkolaborasi ya, karena teman saya, rekan sejawat di sekolah saya itu kan pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek juga, dan kelihatannya dia itu juga sukses melaksanakan pembelajaran ini. Mungkin saya akan nanti berkolaborasi juga sama Bu Isti. Wah, Bu Ida itu luar biasa sekali, Bu. Dari pemikiran tentang gaya belajarnya, kemudian di jurnalnya juga sudah terpikirkan, ditambah lagi dengan aspek kolaborasinya ya, Bu. Yaitu ide yang Iya, sangat luar biasa. Bu Ida, menurut Bu gimana Ida, Bu? bagaimana rencana ke depannya? Apa yang akan Ibu ambil dan apa yang akan Ibu terapkan? Gimana ya rencananya? Mungkin saya sebelum saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, saya akan memetakan dulu murid saya berdasarkan gaya belajar, kemudian minat murid, kemudian saya juga akan mempersiapkan media sebaik-baiknya agar memfasilitasi mereka menyelesaikan proyek, Bu. Mungkin dari peluang-peluang yang saya jalani tadi kan saya bisa belajar dari situ ya, dari media. Saya bisa membuat media pembelajaran yang lebih bagus, lebih banyak. Seperti itu, Bu. Wah, Bu Ida Bagaimana? luar biasa sekali. Itu sudah didukung, tambahannya sudah ada ya, Bu ya, tadi seperti yang Ibu Ya. sampaikan tadi. Nah, itu luar biasa, Bu Ida, rencananya sudah Terima sangat kasih detail ya, Bu. sekali. Oke. Bu Ida, Ya. bagaimana cara Bu Ida untuk mengukur keberhasilannya, Bu? Mungkin nanti saya akan membuat penilaian, Bu. Penilaiannya, saya akan membuat rencana penilaian. Kemudian jika hasilnya sudah baik, sudah bagus, baik dari sisi keterampilan, kemudian dari sikap, kemudian dari pengetahuan, dan anak-anak lebih bersemangat, senang ketika melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, maka saya sudah menganggap kalau pembelajaran saya itu sudah sukses seperti itu, Bu. Bagaimana Luar Bu Mili menurut biasa, Bu jenengan? Ida. Ya, itu bagus sekali, Bu. Jadi tadi kan Bu Ida sudah merencanakan dengan sangat tertata rapi ya, Bu ya. Kemudian peluang-peluangnya juga sudah Ibu sampaikan, daya dukungnya juga sudah ada, kemudian planningnya Ibu juga sudah jelas bagaimana penerapannya, harapan Ibu nanti ke depannya kan anak jadi lebih bersemangat begitu ya, Bu ya. Kemudian Iya, hasil yang dicapai juga luar biasa. amin. Iya, Amin. Bu. Bu Ida, yang Iya. terakhir nih Bu, komitmen Bu Ida terhadap pembelajaran berbasis proyek ini bagaimana Bu nanti ke depannya? Kan tadi Hmm, rencananya sudah ya. iya, ya insya Allah saya berkomitmen Bu mau merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid Bu Mili. Kemudian saya juga akan membuat berbagai media dan sumber belajar yang mendukung, apalagi khusus untuk model pembelajaran berbasis proyek ini Bu. Tidak lupa saya juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional untuk agar anak-anak nanti nyaman dalam menyelesaikan tugas proyek secara optimal, Bu. Seperti itu. Wah, saya tidak Bagus sengaja, sekali. tidak itu tidak terasa loh Bu. Saya jadi tahu loh solusinya dari permasalahan saya itu. Terima kasih sekali Bu Mili. Jadi saya nanti akan merencanakan membuat perencanaan pembelajaran dengan PBL, dengan pemetaan dan sesuai dengan gaya belajar dan minat murid, Bu. Seperti itu Iya agar Bu mereka Ida. bersemangat dan hasilnya juga baik. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Bu Ida, tadi rencana Bu Ida sudah holistik sekali mencapai semuanya ya Bu ya, sosial emosionalnya juga terpikirkan, kemudian aspek pendukungnya juga, harapannya nanti ketika kita sudah berusaha maksimal, hasilnya pun juga akan maksimal ya Bu Ida. Semangat ya Bu ya, Terima semoga nanti kasih hasilnya Bu lancar. motivasinya. Iya. Maaf deh Bu, sudah
mengganggu Bu Mili, sudah banyak meluangkan waktunya untuk saya. Tidak apa-apa Saya Bu Ida, di sini kita sama-sama belajar. iya, terima kasih. Saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih Bu Ida sharingnya. Sampai bertemu lagi. Nggih, sami-sami. Belum. Sudah siap Bu. Stop dulu. Stop dulu. Ya, Tarik nafas ya. tarik nafas panjang dulu. Ya. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Mili. Selamat siang Bu Ida. Apa kabarnya? Kabar baik Bu Ida. Alhamdulillah. Kok kelihatannya agak lesu? Ada apa? Iya Bu Ida, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, bisa Bu? Bisa, ini saya juga lagi istirahat kok. Terima kasih Bu Ida. Bu Ida, saya ada rencana coaching dengan Bu Ida apabila diizinkan. Saya ada sedikit permasalahan Bu. Oh, monggo, monggo silahkan, kita bisa saling belajar dan saling sharing di sini. Monggo Mbak, apa sebenarnya yang Bu Mili alami? Jadi begini Bu, saya sedih sekali. Jadi kemarin itu kan saya menerapkan pembelajaran berbasis lingkungan Bu. Nah, Ya. ketika menerapkan pembelajaran berbasis lingkungan, saya itu sudah berusaha untuk membawa anak keluar lingkungan, terus mencarikan sumber belajar yang sekiranya sesuai dengan tema. Akan tetapi di sini anak itu kok kurang aktif begitu Bu. Kemudian kepercayaan dirinya saat bertanya itu seperti kurang begitu Bu Ida. Oh, seperti itu. Wah, Bu Iya Mili Bu. hebat sudah melaksanakan pembelajaran berbasis lingkungan, hanya anak-anaknya masih kurang aktif dan kurang percaya diri, apalagi ketika mengajukan pertanyaan seperti itu ya. Betul Kalau Bu Ida. boleh saya tahu ini Bu Mili, tujuan dari pertemuan coaching kita hari ini apa ya terkait dengan hal tersebut? Jadi begini Bu Ida, tujuan saya pertemuan coaching dengan Bu Ida ini, saya ingin menyelesaikan masalah saya terkait dengan bagaimana cara agar anak itu lebih aktif dan memiliki kepercayaan diri yang lebih dari sebelumnya Bu. Begitu. Oh, begitu. Jadi, pada pembelajaran berbasis lingkungan yang akan Ibu laksanakan nanti, anak-anak itu sudah aktif lagi, kemudian sudah tidak malu bertanya dan percaya diri. Begitu ya, Bu ya? Betul Hmm, Bu. kalau menurut Bu Mili ini ya, situasi seperti apa ya sebenarnya yang sedang dialami oleh anak-anak terkait pembelajaran yang Ibu lakukan ini? Jadi toh Bu, anak-anak yang ada di kelas saya itu sepertinya tidak terbiasa Bu, tidak terbiasa untuk aktif berbicara. Jadi kepercayaan dirinya tidak muncul. Seperti itu Bu kondisinya. Oh, jadi anak-anak tidak terbiasa untuk latihan berbicara ya. Jadi anak-anak kurang percaya diri. Menurut Bu Mili, apa nanti yang bisa Bu Mila lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Apa ya Bu ya? Sepertinya memang harus dilatih Bu. Jadi mungkin nanti ke depannya saya akan melatih anak-anak Bu. Jadi setiap tahapan sintak-sintak yang ada dalam rencana pembelajaran saya itu sepertinya memang harus saya masukkan aspek berbicaranya. Jadi supaya anak itu bisa berlatih seperti itu Bu. Nanti kan otomatis kepercayaan dirinya mungkin akan meningkat Bu. Oh iya, betul sekali. Kalau menurut saya juga seperti itu. Jadi anak-anak nanti latihan berbicara, kemudian sintak-sintaknya dijalankan dalam menjalankan proses pembelajaran ini. Nah, kalau boleh saya tahu ini Bu, eh, peluang atau kemungkinan yang bisa Bu Mili ambil terkait pembelajaran berbasis lingkungan itu apa Bu? Peluangnya ya Bu ya, di sekolah saya itu wali muridnya itu mendukung Bu. Jadi peluangnya itu lingkungan sekitarnya itu kan banyak sekali Bu yang bisa dijadikan sumber belajar. Jadi mungkin di situ itu bisa jadi satu peluang ya Bu ya. Jadi saya melatihnya itu nggak di satu tempat saja seperti itu Bu, tapi bisa pindah-pindah tempat gitu. Bisa kan anak hari ini berlatih dengan ini, hari berikutnya berlatih dengan ini. Jadi nanti kemampuan berbicaranya mungkin akan meningkat Bu.
Wah, ide yang bagus untuk memanfaatkan peluang ya, Bu, sehingga nanti anak-anak bisa lebih percaya diri lagi. Terus, adakah dukungan, Bu, dari luar yang bisa mengoptimalkan proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu? Dukungan dari luar, kalau tadi kan peluangnya saya melakukan kolaborasi ya Bu ya. Iya. Nah, kebetulan daya dukungnya itu dari wali murid, kemudian dari kepala sekolah itu sejauh yang sudah berjalan ini beliau itu mengizinkan Bu. Jadi adanya izin untuk membawa anak keluar lingkungan sekolah, kemudian mengadakan MOU. Mungkin nanti saya akan lebih kreatif lagi Bu. Jadi MOU dengan kepolisian, kemudian MOU dengan perpus daerah, seperti itu ya Bu ya, supaya nanti anak latihannya lebih sering begitu Bu. Wah, dukungan yang luar biasa sekali ya, Bu, untuk mensukseskan pembelajaran berbasis lingkungan ini. Nanti pasti Bu Mili tambah sukses ini melaksanakan pembelajaran itu. Terus, rencana ke depan Bu Mili terkait pembelajaran berbasis lingkungan yang akan Ibu terapkan ini bagaimana nanti? Rencana kedepannya yang pertama saya akan membuat MOU dulu Bu dengan beberapa pihak yang baru supaya anak bisa berlatih lagi. Kemudian yang kedua, saya membuat rencana pembelajaran yang di dalamnya itu sintak-sintaknya nanti saya sisipkan Bu. Jadi saya sesuaikan supaya anak bisa berlatih begitu Bu, berlatih untuk lebih percaya diri. Jadi misalnya nanti siswa lebih dibuat aktif maju seperti itulah Bu, lebih berpihak pada murid. Jadi nanti harapannya ketika ada pembelajaran berbasis lingkungan lagi, siswa sudah bisa mampu memiliki kemampuan untuk bertanya, kemudian tingkat kepercayaan dirinya juga naik begitu Bu. Wah, hebat sekali. Ide yang luar biasa dari Bu Mili. Rencananya juga sudah tertata dengan bagus. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana cara Bu Mili mengukur keberhasilan nanti rencana Bu Mili itu sudah berhasil atau belum itu? Bagaimana Bu Mili? Bagaimana ya Bu ya? Mungkin karena tadi di rencananya itu saya menggunakan RPP ya Bu, jadi nanti saya akan menyesuaikan untuk di lembar penilaiannya Bu, itu untuk evaluasi sekaligus mengukur keberhasilannya. Nanti di situ akan ada penilaian sikap, kemudian keaktifan siswa, di situ juga akan saya tambahkan Bu pada aspek penilaiannya. Wah, hebat Bu Mili. Saya malah kagum ini sering dengan Bu Mili karena ide-idenya luar biasa. Terima Terus kasih. apa komitmennya Bu Mili terhadap pembelajaran berbasis lingkungan ini? Kalau komitmen saya dalam pembelajaran berbasis lingkungan ini, saya akan yang pertama ya Bu, saya akan melatih siswa itu supaya nanti ketika kedepannya ada pembelajaran berbasis lingkungan lagi, anak saya sudah jauh lebih siap seperti itu Bu. Kemudian yang kedua akan menggali potensi anak dengan memperbanyak peluang-peluang MOU yang bisa saya lakukan sehingga lingkungan yang dipakai untuk belajar siswa itu lebih heterogen begitu Bu. Jadi banyak pilihannya. Begitu Bu Wah, Ida. saya juga bisa belajar ini nanti dari Bu Mili dari hasil sharing kita hari ini. Bu Ida, saya Ya, tidak terasa loh Bu. Saya tadi itu gimana? seperti mendapatkan banyak sekali ide begitu ngobrol dengan Bu Ida ini. Terima kasih sekali ya Bu Ida. Sami-sami Bu, saya juga bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Saya itu Terima kasih lega Bu. dan tahu kedepannya mau seperti apa begitu Bu Ida. Terima kasih sekali Bu Ida. Sama-sama Bu Mili, semoga nanti Bu Mili dapat melaksanakan pembelajaran berbasis lingkungan ini dengan baik, anak-anaknya juga percaya dirinya meningkat, kemudian bisa lebih aktif lagi seperti itu Bu, dan anak-anak bisa senang sekali. Terima kasih sekali Bu Ida. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Tidak Bu Mili, ini kan masih jam istirahat. Oke. Terima kasih Bu Ida. Monggo kalau mau melanjutkan aktivitas lagi, matur nuwun sanget Oke, Ibu. sami-sami Mbak Bu Mili.